Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga Allah selalu melimpahkan kesehatan bagi kita semua. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas ikon yang ada pada menu shape. Ikon apa saja ya? Kita lihat yuk. Untuk pembelajaran hari ini itu melanjutkan pembelajaran ikon yang ada pada pertemuan kemarin. Mari kita simak ikon-ikon yang ada pada menu shape. Yang pertama ada ikon line. Line ini fungsinya untuk menggambar garis lurus. Kalian sering menggunakannya. Selanjutnya ada yang namanya ikon apa ini anak-anak? Ya benar, ini namanya ikon kurva. Ikon ini sering kalian gunakan pada pertemuan kemarin. Misalnya membuat mobil. Pada bumper mobil kita menggunakan ikon kurva. Kita klik tengahnya, kemudian kita tarik, maka akan melengkung. Selanjutnya ada yang namanya ikon oval. Oval ini berbentuk lingkaran ya, anak-anak. Selanjutnya ada yang namanya ikon rectangle. Rectangle ini seperti kubus. Selanjutnya ada yang namanya ikon rounded. Ini seperti kubus ya, tapi pada sudut-sudutnya seperti melengkung. Bedanya dengan yang tadi pada sudut-sudutnya. Selanjutnya ada yang namanya polygon. Kemudian ada yang namanya ikon triangle. Ikon triangle ini bisa kalian gunakan saat membuat bangunan rumah. Atapnya biasanya menggunakan triangle. Selanjutnya ada yang namanya right triangle. Selanjutnya ada yang namanya ikon diamond. Selanjutnya ada yang namanya ikon pentagon. Kemudian ada yang namanya ikon hexagon. Pada ikon hexagon ini sudutnya ada 6 ya anak-anak. Selanjutnya ada yang namanya ikon right arrow. Right arrow seperti tanda panah menuju kanan. Anak panahnya menuju kanan ya, right arrow. Selanjutnya ada yang namanya left arrow, kebalikan yang tadi. Kalau tadi menuju arah kanan, sekarang left itu berarti menuju arah kiri. Kemudian ada yang namanya up arrow. Up arrow ini anak panahnya menuju ke atas. Jadi arahnya ini ke atas. Up arrow. Kemudian ada yang namanya down arrow. Kebalikan dari up arrow, down arrow ini arah panahnya menuju ke bawah. Selanjutnya ada yang namanya 4 point. Sudutnya ada 4 seperti bintang. Ini seperti senjata pada ninja-ninja yang sering kalian tonton. Mirip ya anak-anak. Selanjutnya ada yang namanya 5 point. Ini berbentuk bintang. Bintang 5, 5 point. Karena sudutnya ada 5. Selanjutnya ada yang namanya 6 point. Karena sudutnya ada
atau lancipnya ada 6. Selanjutnya ada yang namanya rounded rectangular. Selanjutnya ada yang namanya oval cutout. Kalau tadi seperti persegi panjang, kalau yang ini seperti lingkaran. Selanjutnya ada yang namanya cloud. Seperti awan ya ini anak-anak. Selanjutnya ada yang namanya heart. Biasanya yang paling disukai anak perempuan yang heart. Karena bentuknya lucu. Selanjutnya ada yang namanya lightning. Seperti kilat atau petir. Selanjutnya kita akan mempelajari tombol yang sering kita pakai saat belajar TIK. Yuk kita simak video berikut. Yang pertama adalah tombol caps lock. Fungsinya untuk membuat huruf menjadi kapital atau besar. Selanjutnya tombol shift. Tombol shift berfungsi untuk membuat satu huruf menjadi besar. Ingat, tombol caps lock fungsinya untuk membuat huruf menjadi besar, kalau yang shift untuk membuat satu huruf menjadi besar. Selanjutnya ada yang namanya tombol tab. Fungsinya untuk membuat baris pertama sebuah paragraf menjorok ke dalam saat mengetik. Pada saat kalian mengetik paragraf pertama, kalian bisa menggunakan tombol tab supaya baris pertama menjorok ke dalam. Selanjutnya ada yang namanya tombol paling panjang sendiri. Tombol ini fungsinya untuk menyelipkan spasi pada saat kita mengetik. Selanjutnya ada yang namanya tombol enter. Tombol enter fungsinya untuk membuat paragraf baru pada saat mengetik. Pada saat kalian selesai mengetik paragraf pertama, bisa menggunakan tombol enter untuk membuat paragraf baru. Selanjutnya ada yang namanya tombol backspace. Apa ya fungsinya? Tombol ini berfungsi untuk menghapus satu persatu karakter pada saat mengetik. Jika kalian salah dalam mengetik, tentu kalian bisa menggunakan tombol backspace untuk menghapus ketikan yang tidak dipakai atau yang keliru. Selanjutnya ada yang namanya tombol delete. Fungsinya sebenarnya sama seperti tombol backspace. Tapi tombol delete ini pada intinya fungsinya untuk menghapus file atau folder. Selanjutnya ada yang nama tombol panah. Tombol panah terdiri dari 4 arah, yaitu arah atas, bawah, kiri, dan kanan. Fungsinya untuk mengarahkan. Letaknya pada kanan paling bawah keyboard. Cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Selalu patuhi protokol kesehatan. Selalu pakai masker. Jangan lupa mencoba di rumah. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.